Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Najwa dengan NIM 251011162200006 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi. Mohon disimak, semoga dapat dipahami. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Dalam kajian fonologi, bunyi bahasa dipelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan, digunakan, serta bagaimana bunyi tersebut dapat membedakan makna dalam suatu bahasa. Secara umum, fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Pertama, ada fonem atau fonemik merupakan bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna kata. Jadi, jika satu bunyi diganti dengan bunyi yang lain, maka maknanya juga dapat berubah. Fonem meneliti bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat memanipulasi serta membedakan makna dalam ujaran. Sedangkan fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi tersebut dihasilkan, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Fonologi juga berhubungan dengan beberapa ilmu disiplin dalam linguistik. Contohnya seperti fonologi berkaitan dengan fonetik karena mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan, ditransmisikan, dan didengar secara fisik. Kemudian ada morfologi yang mempelajari pembentukan kata yang seringkali dipengaruhi oleh perubahan bunyi. Kemudian ada sintaksis yang mengkaji susunan kata dalam kalimat. Hal ini sangat diperlukan oleh bunyi. Kemudian ada semantik yang mempelajari makna bahasa yang dapat dibedakan melalui bunyi. Nah, dalam fonetik sendiri terdapat 3 jenis berdasarkan proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama adalah fonetik artikulatoris, yaitu cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat bicara manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi tersebut diklasifikasikan. Yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena alam seperti frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre bunyi. Yang ketiga adalah fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima dan diproses oleh telinga manusia. Selanjutnya, dalam fonemik terdapat 2 jenis fonem, yaitu fonem segmental dan fonem non-segmental. Nah, fonem segmental adalah bunyi bahasa yang dipisahkan satu persatu dalam ujaran dan berfungsi membedakan makna. Contohnya adalah fonem vokal seperti A, I, U, E, O, serta fonem konsonan seperti P, B, T, K, dan lainnya karena kata itu mirip. Sebagai contoh, kata paku dan baku memiliki makna berbeda karena perbedaan bunyi P dan B. Contoh lainnya seperti kata masa dan mata yang berbeda karena bunyi S dan T. Bunyi tersebut mirip. Sedangkan fonem non-segmental atau suprasegmental adalah unsur bunyi yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi menyertai bunyi segmental. Contohnya adalah tekanan, intonasi, panjang pendek bunyi, dan nada. Sebagai contoh, perbedaan intonasi dapat membedakan jenis kalimat. Misalnya, kamu pergi dengan intonasi turun menunjukkan pernyataan, sedangkan kamu pergi dengan intonasi naik menunjukkan pertanyaan. Hal tersebut keduanya jelas berbeda. Dalam fonologi juga terdapat beberapa proses fonologis, yaitu perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa. Pertama ada asimilasi, yaitu perubahan bunyi karena pengaruh bunyi di sekitarnya sehingga menjadi mirip. Contohnya kata men, dan pukul menjadi memukul karena n-nya lulu.
Kedua, disimilasi, yaitu perubahan bunyi agar lebih mudah diucapkan. Contohnya kata seseorang yang menjadi seorang lebih disingkat dalam pengucapan. Ketiga, ada metatesis, yaitu pertukaran posisi bunyi dalam kata. Contohnya kata raksasa, yang dalam bahasa lisan seringkali diucapkan dengan rasaksa. Yang keempat ada elisi, yaitu penghilangan satu bunyi dalam kata. Misalnya, apa itu yang diucapkan menjadi apa tuh dalam bahasa lisan. Yang kelima ada anaptiksis, yaitu penambahan bunyi dalam kata. Misalnya kata putra yang menjadi putera. Keenam ada netralisasi, yaitu pelemahan perbedaan fonem dalam posisi tertentu. Misalnya pelafalan bunyi P dan B yang terdengar hampir sama jika berada di akhir kata. Yang terakhir adalah zeroisasi, yaitu penghilangan beberapa bunyi dalam kata. Contohnya, kata terima kasih yang Nah, contoh penggunaan zeroisasi dalam kehidupan sehari-hari ada kata makasih, tapi, dan karena. Kata-kata tersebut biasanya digunakan dalam situasi nonformal atau ruang santai karena orang sudah memahami makna aslinya. Perubahan bunyi dalam bahasa ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, faktor fisik, dan faktor psikologis. Demikianlah materi fonologi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.